Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu selalu. Kami datang menghadap-Mu, kami mau bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Bapa, kami akan mengawali pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus membuka akal dan pikiran kami, agar kami dapat memahami maksud-Mu, bahkan kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 16 ayat 24 dan 26. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah "Jangan terlambat untuk mau berubah". Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemandangan yang tampak di mana terjadinya ketidakpedulian terhadap kesenjangan kehidupan antara orang yang satu dengan orang yang lain sampai saat ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Orang kaya terbiasa dengan kehidupannya yang nyaman, dan orang miskin menjadi terbiasa dengan kehidupannya yang miskin. Tiap-tiap orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Nats Alkitab tadi menggambarkan sebuah pemandangan yang sangat kontras bila melihat kehidupan yang dijalani antara orang kaya yang selalu bersukaria dalam kemewahan setiap harinya dengan kehidupan seorang pengemis bernama Lazarus yang berbaring di depan pintu rumah orang kaya itu, yang berharap makanan jatuh dari meja orang kaya untuk menghilangkan laparnya. Kekontrasan tersebut juga terbawa sampai pada hari kematian mereka. Orang kaya sengsara berada di alam maut, sedangkan Lazarus si pengemis mendapat hiburan dan berada bersama Bapa Abraham. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang kaya itu bukanlah orang yang jahat. Semasa hidupnya yang melihat Lazarus si pengemis itu berada di depan pintu rumahnya, yang mana orang kaya itu tidak mengusirnya untuk pergi dari sekitar rumahnya. Padahal badan Lazarus penuh dengan borok. Tetapi orang kaya itu bukan pula orang yang baik, karena ia tidak terganggu dengan pemandangan yang kurang elok itu. Melihat di sekitarnya ada seorang yang miskin, yang kelaparan, yang hidup dari makanan jatuhan dari mejanya, ia tidak peduli. Ia membiarkannya, sampai akhirnya si pengemis itu meninggal di dalam kemiskinannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap orang kaya itu menunjukkan sikap ketidakpeduliannya terhadap orang miskin yang ada di sekitarnya, walau sebenarnya ia mempunyai kemampuan untuk memberi pertolongan. Tetapi apa yang terjadi kemudian setelah keduanya mati? Orang kaya berharap pertolongan dari Lazarus si pengemis itu. Pada ayat 24 dikatakan orang kaya itu demikian, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi sayangnya, orang kaya itu tidak dapat ditolong oleh siapapun juga. Ada terbentang jurang yang tak terseberangi. Orang kaya mau hidupnya berubah, tetapi sudah terlambat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk peka dan lebih peduli dengan lingkungan kita. Mungkin di sekitar kita, di antara kehidupan dengan saudara kita, saudara seiman kita, ada yang hidup dalam kekurangan, hidup di dalam penderitaan,
yang membutuhkan pertolongan. Bantulah mereka, terutama saudara seiman kita. Bila kita memang orang beriman kepada Yesus, tentu kita meneladani sikap Yesus yang telah memberi contoh bagaimana Ia menolong orang yang menderita. Saudaraku, janganlah biarkan jarak dekat kelak berubah menjadi jurang yang tak terseberangi. Jangan terlambat untuk mau berubah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diajarkan untuk peka terhadap lingkungan kehidupan kami dan mau memberikan pertolongan kepada orang yang menderita sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Sebagai orang yang beriman kepadamu, biarlah dengan pertolongan-Mu kami dimampukan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah setiap langkah kami memuji dan memuliakan-Mu. Kami berserah di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.